Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Faraka dengan NPM akhir 059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan harga jual untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi, yang pertama itu ada definisi harga jual berdasarkan teori ekonomi. Teori ekonomi menekankan pada hukum permintaan dan penawaran. Jika demand naik, maka harga produk menjadi mahal. Sedangkan jika demand turun, sedangkan supply tetap, maka akan terjadi penurunan harga. Dengan demikian, harga di pasar akan terjadi karena kekuatan antara demand dan supply. Nah, ini ada kurva permintaan dan penawaran, di mana garis X ini adalah harga, sedangkan garis Y ini adalah kuantitas. Ini bisa kita lihat ada supply dan ada demand. Titik temu antara supply dan demand disebut dengan titik equilibrium. Kemudian ada penentuan harga jual berdasarkan biaya. Harga jual suatu produk harus bisa menutup seluruh biaya perusahaan, tidak hanya biaya produksi tetap, tidak hanya biaya produksi, tetapi juga biaya non-produksi. Laba yang diinginkan dapat ditentukan berdasarkan target laba maupun persentase biaya atau bisa juga berdasarkan permintaan pasar. Dasar penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing menggunakan biaya sebagai acuan untuk menentukan laba yang diinginkan. Metode yang pertama yaitu ada metode full costing. Ini menghitung seluruh biaya produksi baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Rumusnya harga jual sama dengan biaya ditambah berapa persen markup dikali biaya. Maaf, ini saya salah tulis, harusnya dikali bukan ditambah. Jadi persen markup dikali biaya. Kemudian ada metode full cost, ini menghitung semua biaya produksi tetap dan biaya variabel, serta biaya non-produksi tetap dan variabel. Kemudian ada metode variable costing, ini adalah metode yang mendasarkan perhitungan biaya pada biaya produksi variabel saja. Kemudian ada biaya variable cost, maksudnya ada metode variable cost. Metode ini adalah cara menghitungnya menjumlahkan semua komponen biaya produksi dan non-produksi variabel. Kemudian materi selanjutnya adalah penentuan harga jual berdasarkan presentasi markup. Markup yaitu persentase tertentu yang ditetapkan perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa komponen. Yang pertama adalah menentukan laba yang diinginkan, yang kedua adalah menutup biaya selain biaya menjadi dasar perhitungan harga jual. Nah, penentuan markup perusahaan ini dipengaruhi oleh ROI atau Return on Investment, atau tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada penentuan harga jual berdasarkan waktu dan bahan. Penentuan harga jual berdasarkan waktu dan bahan itu digunakan untuk perusahaan yang menjual jasa sekaligus suku cadang atau underdeal pendukungnya. Yang pertama itu yang dicari ada komponen waktu dan yang kedua ada komponen bahannya. Kemudian materi selanjutnya itu adalah metode penentuan harga transfer. Jadi ada 5 metode. Yang pertama metode harga pasar, metode harga biaya, metode negosiasi, metode pembiayaan pasar, dan metode nilai tambah. Kemudian selanjutnya ini ada contoh soal. Jadi PT Merdekawati memproduksi baju perempuan merek cantik dengan rincian biaya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di tabel, ada keterangan biayanya dan ada total pada kapasitas 10.000 potong, serta ada biaya per potongnya. Nah, yang ditanya adalah bagaimana menentukan harga jual atas produksi tersebut menggunakan metode full costing, full cost, variable costing, dan variable cost jika ditentukan laba yang diinginkan sebesar 70% dari biaya. Nah, saya akan menjelaskan penyelesaian menggunakan metode full costing. Jadi, perhitungan biaya produksi PT Merdekawati dengan metode full costing itu menjumlahkan semua biaya produksi yang bersifat tetap dan variabel. Jadi, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead tetap, dan biaya overhead pabrik variabel. Semua biaya itu dijumlahkan dan totalnya 66.500. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus.
Berdasarkan perhitungan dengan metode full costing, harga jual untuk produk cantik yaitu 113.050 dikali dengan 66.500 ditambah dengan markup sebanyak 70% dari 66.500. Jika produk cantiknya diproduksi dalam kapasitas penuh atau 10.000 potong baju dijual dan dengan asumsi tidak ada penambahan biaya lain-lain yang signifikan, maka laba rugi perusahaan pada Juli 2023 dapat dihitung sebagai berikut. Jadi penjualannya 10.000 potong dikali 113.050, hasilnya adalah 1.130.500.000. Kemudian biaya produksi penuhnya 10.000 potong dikali 66.500, hasilnya adalah 665 juta. Jadi markup-nya itu penjualan dikurangi biaya produksi penuh, jadi markup-nya 465.500.000. Kemudian biaya non produksi totalnya adalah 322.500, jadi laba netonya adalah 143 juta. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.